Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafroku mu'minun mu'minatan. Seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh membenci istrinya, atau sebaliknya juga demikian. Idza kariha khuluqan, kalau dia tidak suka dengan salah satu karakternya, radiya bihi akhar, maka dia harus mencari alasan akhlak lainnya yang membuat dia tenang bersama istrinya. Saya pernah dicurhatin oleh seseorang yang mengeluhkan tentang suaminya. Ya urusan-urusan menurut saya sangat vital sih. Kalau dalam Islam sebenarnya udah boleh minta cerai. Ya salah satunya apa, terkait masalah urusan, mohon maaf, hubungan biologis, tidak pernah memberi nafkah batin kepada istrinya dalam waktu sekian tahun. Ngeri ya, sekian tahun ya. Kemudian dia bertanya gimana seharusnya. Saya bilang secara hukum fikih. Ini kita bicara fikih ya. Kita bukan berbicara masalah fikih makosid, fikih ya. Karena fikih itu bukan satu toh, ada fikih syar'i, maksudnya fikih. Nikah itu bukan tinjauan fikih saja maksud saya. Bukan sekedar tinjauan fikih. Kalau bicara fikih udah boleh dong hulu. Kadang nggak dikasih nafkah batin. Sebagaimana pada zaman dulu ada salah seorang sahabiah, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengeluhkan ketaatan suami saya taat. Saya tidak mengeluhkan tanggung jawab dia dalam masalah ma'isyahnya luar biasa kerjanya. Tapi kalau saya bertahan bersama dengan dia, saya khawatir terjerumus dalam lembah perzinahan. Lah kenapa saudari, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, mohon maaf, yang dia punya seperti benang basah, maksudnya nggak mampu tahiyat dan ruku. Itidal maksud saya ya, ruku terus. Nah jamaah sekalian, kemudian Nabi, baiklah, kamu siap mengembalikan maharnya? Siap. Apa maharnya? 1 petak kebun kurma ya Rasul. Dipanggillah sang suami. Kemudian Nabi bilang, wahai saudara, benarkah istrimu mengeluhkan begini-begini? Benar wahai Rasulullah. Ini beliau ingin pisah dari kamu karena khawatir jatuh dalam perbuatan dosa. Dan kalau kamu seperti itu terus mempertahankan dia, maka kamu akan mendolimi dia. Ya, apakah kamu sanggup untuk melepasnya? Sanggup, dan dia siap mengembalikan maharmu. Siap ya Rasulullah. Ya. Jadi secara fikih boleh kan begitu. Tapi saya tanya, udah punya anak? Udah. Anaknya berapa? Sekian. Suami si nafkah bagaimana? Baik. Kalau begitu, kalau ibu mau mempertahankan itu lebih bagus. Kalau Anda mampu menghilangkan pikiran-pikiran terkait masalah urusan biologis, itu bagus. Pandanglah wajah anak, apalagi masih kecil-kecil. Ya saya khawatir nanti anak Anda kehilangan sosok ayahnya. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah saya sanggup kalau masalah itu Ustaz, asalkan tidak ada yang menggoda saya katanya. Ya udah, jauhkan diri dari hal-hal yang membuat diri tergoda. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih. Usia pernikahan 1 apa 2 tahun. Masalah cinta itu dan ketenangan itu masih terasa hangat banget. Tapi mungkin yang sudah berkeluarga puluhan tahun disertai dengan problem-problem rumah tangga yang luar biasa, terkadang riak-riak di rumah tangga itu memaksa untuk bertengkar bahkan sampai pada perpisahan. Nah, pada saat itulah ayat ini diterjemahkan dengan apa, litaskunu ilaiha, agar kamu mencari alasan untuk mencintai pasangan. Dan ternyata sama dengan sabda Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafroku mu'minun mu'minatan. Seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh membenci istrinya, atau sebaliknya juga demikian. Idza kariha khuluqan, kalau dia tidak suka dengan salah satu karakternya, radiya bihi akhar, maka dia harus mencari alasan akhlak lainnya yang membuat dia tenang bersama istrinya. Saya berikan gambaran begini kepada adik-adik yang misalkan yang baru menikah itu. Suatu waktu nanti ketika Anda sudah konflik atau merasa ketidaknyamanan dengan pasangan, mungkin karakter aslinya keluar setelah 1 tahun menikah misalkan. Ya, entah itu borosnya, manjanya, marahnya, emosinya, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu jangan pernah kepikiran untuk pisah. Tapi yang harus kita pikirkan, yang harus muncul dalam pikiran kita adalah apa? Kata Rasulullah SAW, carilah alasan untuk terus mencintainya. Kalau dia ternyata pemarah misalkan, jangan expose dan jangan di zoom sifat marahnya. Wah, kalau kebayang istrinya, kebayang marahnya. Jangan itu. Coba cari yang lain. Oh, marah-marah, masakannya enak misalkan. Jadi yang di expose itu masakannya.
Setiap ingat istrinya, masakannya. Bukan sifat marahnya, mencari alasan terus tenang. Saat ternyata suka marah, terus gak pinter masak, bagaimana? Oh, siapa tahu cantik. Biasanya suka marah kan cantik biasanya ya. Yang rewel baul itu dan marah itu biasanya suka orangnya cantik ya. Misalkan, kalau ternyata masakan gak enak, cari alasan. Oh, ternyata alhamdulillah kalau pas kumpul keluarga istriku ayu dewe misalkan ya. Cari alasan untuk mencintai. Bukan berarti bukan berarti kita karena kecantikan, enggak. Karena sudah menikah, maka cari alasan untuk terus mencintainya. Beda halnya kalau belum menikah, Anda jangan mendahulukan kecantikannya tentunya. Tapi dahulukan apa? Akhlaknya kan begitu kata Nabi. Ya. Ternyata nggak cantik, Ustaz, bagaimana? Coba mikir lagi, kira-kira apa? Dieksplor, ya. Dan dieksploitasi. Kira-kira apa yang buat saya mencintai dia? Oh, ternyata dulu yang memodali saya sampai 5 tahun pernikahan mertua saya. Wah, mulai dari nikah saya orang jauh yang segala-galanya mertua. Kemudian sampai 7 tahun saya digratiskan tinggal di rumahnya. Listrik orang tahu bayar ya. Air nggak tahu bayar. Bahkan makan aja bareng sama mertua misalkan. Jadi terus eksploitasi dan ekspos. Apa yang menjadi alasan Anda untuk mencintai pasangan Anda? Misalkan bapak-bapak, sekarang istrinya nggak secantik dulu misalkan. Iya sih, udah punya anak 5 misalkan ya. Atau ibu-ibu misalkan, suaminya nggak setampan dulu dibandingkan mungkin mas-mas atlet yang bodinya body luar biasa. Kok suami saya? Iya, cari alasan. Oh iya, suamiku gitu-gitu, dia adalah siang malam mencari nafkah bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Bagaimanapun dia adalah bapak bagi anak-anakku. Saya pernah dicurhatin oleh seseorang yang mengeluhkan tentang suaminya. Ya urusan-urusan menurut saya sangat vital sih. Kalau dalam Islam sebenarnya udah boleh minta cerai. Ya salah satunya apa, terkait masalah urusan, mohon maaf, hubungan biologis, tidak pernah memberi nafkah batin kepada istrinya dalam waktu sekian tahun. Ngeri ya, sekian tahun ya. Kemudian dia bertanya gimana seharusnya. Saya bilang secara hukum fikih, ini kita bicara fikih ya. Kita bukan berbicara masalah fikih makosid, fikih ya. Karena fikih itu bukan satu toh, ada fikih syar'i maksudnya fikih. Nikah itu bukan tinjauan fikih saja maksudnya. Bukan sekedar tinjauan fikih. Kalau bicara fikih udah boleh dong hulu. Kadang nggak dikasih nafkah batin. Sebagaimana pada zaman dulu ada salah seorang sahabiah, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengeluhkan ketaatan suami saya taat. Saya tidak mengeluhkan tanggung jawab dia dalam masalah ma'isyahnya luar biasa kerjanya. Tapi kalau saya bertahan bersama dengan dia, saya khawatir terjerumus dalam lembah perzinahan. Lah kenapa saudari, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, mohon maaf, yang dia punya seperti benang basah, maksudnya nggak mampu tahiyat dan ruku. Itidal maksudnya ya, ruku terus. Nah jamaah sekalian, kemudian Nabi, baiklah, kamu siap mengembalikan maharnya? Siap. Apa maharnya? 1 petak kebun kurma ya Rasul. Dipanggillah sang suami. Kemudian Nabi bilang, wahai saudara, benarkah istrimu mengeluhkan begini-begini? Benar wahai Rasulullah. Ini beliau ingin pisah dari kamu karena khawatir jatuh dalam perbuatan dosa. Dan kalau kamu seperti itu terus mempertahankan dia, maka kamu akan mendolimi dia. Ya. Apakah kamu sanggup untuk melepasnya? Sanggup. Dan dia siap mengembalikan maharmu? Siap ya Rasulullah. Ya. Jadi secara fikih boleh kan begitu. Tapi saya tanya, udah punya anak? Udah. Anaknya berapa? Sekian. Suami si nafkah bagaimana? Baik. Kalau begitu, kalau ibu mau mempertahankan itu lebih bagus. Kalau Anda mampu menghilangkan pikiran-pikiran terkait masalah urusan biologis, itu bagus. Pandanglah wajah anak, apalagi masih kecil-kecil. Ya saya khawatir nanti anak Anda kehilangan sosok ayahnya. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah saya sanggup kalau masalah itu Ustaz, asalkan tidak ada yang menggoda saya katanya. Ya udah, jauhkan diri dari hal-hal yang membuat diri tergoda. Misalkan kumpul alumni, reuni dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Udah jauhi saja, saya bilang begitu nih. Subhanallah masih bertahan. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, litaskunu ilaiha itu mencari alasan untuk terus bersamainya, untuk terus sakinah bersama dengannya. Ini filosofi yang kedua dari filosofi pernikahan dalam Al-Quran. Yang ketiga,
Jemaah sekalian, pernikahan itu disebutkan dalam hadis itu adalah ibadah. Ini filosofi berikutnya. Pernikahan adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Kemudian siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, faman rogiba an sunnati falaisa minni, maka dia bukan jalanku. Sekali lagi, nikah itu adalah sunnahku, ibadah. Dan barang siapa yang tidak mau menikah atau mau tidak menjalankan sunnahku, maka ia bukan golonganku, kata Rasulullah. Ia bukan golonganku. Menikahlah kalian, tazawwaju, menikahlah kalian, al-wadud al-waluda, nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, al-walud, yang subur. Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Saya akan berbangga kalau umatku banyak kala di hari kiamat nanti. Nah, jemaah sekalian, kemudian Rasul melanjutkan, barang siapa di antara kalian yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, hendaklah dia puasa. Kenapa? Karena puasa merupakan tameng bagi dia, jalan untuk mempersempit aliran syahwat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi nikah adalah ibadah. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang diberi istri solehah atau suami yang soleh, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fimal baqi. Separuhnya, 50%-nya, kalau taruhlah agama dia 100%, kalau sudah menikah dapat pasangan yang soleh atau soleha, dia sudah 50%. Coba, luar biasa ya. Separuhnya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuhnya, ya sholatnya, maksudnya puasanya, zakatnya, udhiyahnya, hajinya, itu berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana pernikahan disebut oleh Nabi sebagai ibadah. Yang namanya ibadah itu begini filosofinya. Ibu-ibu sekalian, yang pertama, yang namanya ibadah itu satu harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Ya. Artinya pernikahan juga, dalam menjalankan pernikahan keluarga, kita harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama hak dan kewajiban yang nanti akan kita bicarakan. Yang kedua, nikah itu sebagaimana sholat butuh keikhlasan. Butuh ikhlas ya maksudnya. Kalau nggak ikhlas, abot, berat. Sekarang saya tanya, ketika Anda puasa tidak ikhlas, berat nggak bagi Anda? Berat. Anda puasa tapi nggak ikhlas. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, orang yang beribadah tanpa keikhlasan, termasuk pernikahan, itu seperti seorang musafir pada zaman dulu, naik untanya dan dia punya girbah, punya tempat air, kalau sekarang mungkin botol. Dia isi airnya dengan pasir. Tempat airnya dengan pasir. Bukan air yang dia isi, tapi apa? Pasir. Yuskiluhu wala yanfa'uhu. Itu hanya ngabot-ngabotin aja, memberatkan dia tapi tidak memberikan manfaat kepada dia. Wong pasirnya banyak kok, ngapain juga diisi pasir. Sama aja mas kalian. Ibadah tanpa keikhlasan itu cuma ngabot-ngabotin aja. Sama dalam pernikahan juga demikian. Butuh keikhlasan. Dan ikhlas itu harus dipaksakan. Jangan ngomong sama suami, "Mas, sepertinya aku udah gak ikhlas jadi suami istrimu ini ya. Udah gak nyaman." Enggak. Ikhlas itu harus dipaksakan, apalagi kalau sudah terlibat di dunia tersebut, di dunia pernikahan. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Sebuah pernikahan yang tidak dijaga dengan keikhlasan, itu yang ada pasti kecewaan demi kekecewaan. Dia hanya panen kecewa dan kecewa. Contoh, seorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, sebaliknya juga istri menerima nafkah dari suaminya. Kalau tidak ikhlas, pasti yang terbayang adalah apa? Semacam urusan bisnis. Kamu kasih berapa, sebesar itu juga pelayananku. Saya kasih berapa, kamu harus melayaniku seperti ini. Jadi akhirnya pernikahan seperti apa? Bisnis. Ya. Kalau nggak dikasih, orang nggak ada pelayanan. Ya, kan begitu. Ya. Oh, nggak dengar. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kalau seandainya pernikahan sekali lagi tidak disertai keikhlasan, maka yang ada adalah saling menuntut. Suami menuntut dilayani seperti ini, istri menuntut kalau ingin dilayani seperti itu nafkahnya sekian, misalkan ya. Kenapa? Gak ada keikhlasan. Maka saya sering menyampaikan begini, ketika kita sudah menikah, memberi nafkah itu kewajiban, memberikan pelayanan itu kewajiban istri, menafkahi kewajiban suami,
memberikan pelayanan kewajiban istri. Ketika seorang suami menafkahi istrinya, misalkan taruhlah per bulan uang belanja selain uang dapur taruhlah dikasih 2.500.000, ini 2.500.000. Dia jangan kebayang nanti pelayanannya sekian. Bulan depan saya tambah 500. Nanti pelayan begini, begitu masuk belum sampai kalau WAD sekitar 15 menit lagi aku sampai rumah. Dia menggambarkan kalau istrinya dikasih 4 juta, nanti istrinya sudah berada di depan pintu rumah gerbang gitu ya, untuk membukakan. Begitu dia masuk langsung tasnya diambil, kemudian sepatunya dicopot, kokasinya diambil, dibawa ke dalam, diantar ke kamar mandi, misalkan seperti itu. Nah, masyarakat muslimin, sekali lagi, ini adalah urusan ibadah. Namanya urusan ibadah, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istri kita memberikan pelayanan yang lebih atau pelayanan, itu bonus bagi seorang suami. Kewajiban dia menafkahi. Makanya Rasul kita ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang saya nikahkan anak saya, putri saya? Apa jawaban Nabi? Nikahkan dengan laki-laki soleh. Soalnya ketika dia tidak suka kepada istrinya atau dia lagi marah sama istrinya, dia tidak akan mengurangi hak-haknya. Karena seorang laki-laki soleh ketika menikah, hubungan yang dia bangun dengan pasangannya, hubungan apa tadi? Ibadah, interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia misalkan nggak ngasih nafkah, bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat nanti? Kan begitu. Walaupun istrinya mungkin marah-marah sama dia, tidak pernah memberikan pelayanan. Sebagaimana seorang istri, pelayanan yang ia berikan kepada suaminya bukan karena suaminya memberi nafkah sekian-sekian. Jadi misalkan kalau uang belanja, bukan, saya nggak bicara uang dapur karena uang dapur mungkin masing-masing orang mungkin berbeda ya. Uang belanja untuk kebutuhan pribadi. Kalau dikasih 1 juta, oh berarti standar pelayanannya A lah. Kalau dikasih berapa 1.500.000 naik B. 1.750.000 B plus misalkan ya. Nggak bisa aja mas kalian. Pelayanan bagi seorang istri adalah kewajiban. Masalah ternyata nafkahnya kurang atau nafkahnya sedikit, itu urusan suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelayanan Anda kepada pasangan Anda, sekali lagi, itu sebenarnya interaksi Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami hanya sebagai alat agar Anda mendapatkan pahala. Itu hanya sebagai tempat agar Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya filosofi yang perlu kita bangun. Ini adalah filosofi ibadah. Saya bayangkan kalau seandainya orang nggak mampu memahami filsafat ini atau falsafah pernikahan seperti ini. Ketika istri sudah berkurang pelayanannya, yang dia pikirkan mungkin nikah lagi, yang dipikirkan mungkin mantannya, yang dipikirkan mungkin pisah. Toh masih banyak perempuan yang suka sama saya. Sebagaimana seorang istri ketika berpikir bahwa pernikahan itu hanya sekedar pemenuhan hak dan kewajiban, kalau belum terpenuhi kebutuhannya, belum marem misalkan, ya, maka pikirnya adalah cerai. Pikirnya adalah khulu. Berapa banyak anak-anak yang terlantar dan berapa mengerikan pernikahan tersebut, berapa banyak kasus perceraian yang ditangani oleh KUA. Kan begitu. KUA Pengadilan Agama maksud saya. Baik jemaah sekalian, itu beberapa falsafah pernikahan dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang kita masuk pada terakhir, masih ada satu sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pernikahan itu seperti pakaian. Laki-laki atau suami pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan kalian wahai suami pakaian bagi istri kalian. Saya tanya sama ibu-ibu, pakaian fungsinya apa saja sih? Coba sebutkan. 1, menutup aurat. Itu artinya apa ibu sekalian? Anda kalau sudah menikah, jangan suka mengumbar aib suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruknya perempuan adalah perempuan yang suka mengumbar aib suaminya, padahal dia tidak pernah, padahal dia masih bergantung sama suaminya. Lagi, seburuk-buruknya perempuan adalah yang mengumbar aib suaminya atau membenci suaminya, padahal dia masih bergantung sama suaminya. Kan ada perempuan yang nggak suka sama yang nggak suka sama suaminya, tapi lucunya dia masih
tidak bisa pisah dari suaminya. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya yang memenuhi kebutuhan dia siapa? Suaminya. Sebagaimana kalau perempuan, kalau laki-laki pakaian bagi istrinya, berarti apa? Laki-laki tidak boleh mengumbar kekurangan istrinya di hadapan siapapun, atau menceritakan kekurangan istrinya kepada siapapun. Kalaupun itu dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan, maka sekali lagi itu setelah sekian cara, mungkin ngobrol dengan suaminya gagal, diskusi gagal, ya makanya apa? Yang dia lakukan adalah apa? Boleh datang kepada orang yang dia percayai sebagaimana sahabat tadi. Tapi dengan syarat jangan mudah untuk menjelaskan atau mengumbar aib suami Anda. Kecuali terpaksa, itu pun dengan bahasa-bahasa yang masih sifatnya umum. Jangan terlalu detail. Kayak sahabat tadi lah, ya Rasulullah dia baik bla bla, dia puji suaminya, dia jelaskan kebaikan-kebaikan suaminya, imbang. Tapi beliau menyebutkan kekurangannya dengan bahasanya halus. Ya. Enggak kemudian detail banget, ya Rasul baru buka baju, oh gini dia, enggak detail-detail. Sekali lagi urusan ranjang ibu-ibu sekalian, urusan mohon maaf kemaluan. Al-Quran mengajarkan untuk membicarakannya secara global, tidak disebutkan secara detail. Kalau berbicara detail itu namanya novel ataupun apa istilahnya ya, cerita konyol ya. Islam tuh menyebutkannya secara apa namanya, secara global aja. Sama lah, di saat kekurangan kita atau kekurangan suami, kekurangan istri mau diceritakan, yang mau tidak mau diceritakan karena mungkin urusannya sangat penting, sifatnya sekali lagi apa? Global. Ya, baik. Kemudian ini kalau betul-betul kalau betul-betul harus diceritakan ya. Yang kedua, saya tanya Bapak, selain sebagai menutup aurat, fungsi pakaian apa Pak? Sekarang Bapak pakaian kenapa sih? Istri Anda pilih warna jingga atau pernah pilih warna perhiasan. Artinya apa? Istri harus mampu menghias diri dan memperhias suaminya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau menikah dengan wanita pada zaman dulu, beliau minta kepada pembantu-pembantu beliau untuk menghiasinya. Beliau melihat seorang wanita misalkan, aku nikah sama dia, wahai Ummu Aiman, tolong hias dia. Dia harus pintar berpenampilan menawan di hadapan pasangannya. Sebagaimana laki-laki juga, sebagaimana Anda ingin istri Anda berpenampilan menarik di hadapan Anda, ya seharusnya suami juga demikian dong. Dijaga bau badannya, jangan sampai masuk rumah bau keringatnya luar biasa, tidur bersama istri kaosnya bolong-bolong ya. Jadi istri seperti tidur bersama dengan para pengamen ataupun pengemis ya, gak nyaman. Carilah kaos yang bagus. Kemudian kalau bisa celana di rumah, celana yang khusus. Kalau di luar Anda mungkin celana panjang, di dalam mungkin ya celana-celana yang apa namanya ya 3/4 atau berapa gitu ya. Silakan ya Mas kalian. Kenapa berhias? Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk rumah, saat beliau pulang dari tempat jauh, apa melakukan? Siwak. Sebelum nyapa istri, sebelum cipika-cipiki sama istri, cium istri, beli siwak. Setelah siwak, baru kemudian beliau ngobrol sama istrinya, cium istrinya. Kenapa? Kata Aisyah, Rasul adalah orang yang sangat menjaga penampilan. Beliau sangat tidak suka kalau ada aroma tidak sedap keluar dari badan beliau atau mulut beliau yang membuat orang-orang di sekitarnya apalagi pasangannya tidak nyaman. Nah ini lebih penting Pak ya. Kadang kita ini sikatannya kalau mau pergi kajian atau pergi kerja, pulang rumah sampai jam 10 malam orang sikatan, bahkan turun pun orang sikatan gitu ya. Sehingga ketika istri atau suami tidur di sampingnya seperti berada di comberan ya, atau di dekat sepiteng misalkan ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasul itu menjaga penampilan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan husnus samti, berpenampilan menarik terutama di depan pasangan. Itu bagian daripada ciri khasnya para nabi. Ya, ciri khas para nabi. Sama perempuan-perempuan juga demikian. Ini namanya libas. Berpakaian menarik. Bahkan ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi kalau pulang sering kali mandi. Ya, supaya tampil sempurna di hadapan pasangannya. Bukan karena beliau ingin keluar lagi.
kan beda sama bapak-bapak zaman sekarang. Di sini nggak ada sih ya. Kalau pulang, Pak mandi, engkau wain. Ndang loh Pak, itu air panasnya selak dingin. Terus gampang biasa kau mandi air dingin. Habis isa, tiba-tiba langsung mandi. Lah kemana Pak? Mau keluar sebentar. Ya. Jadi mau ke warung malah mandi. Ya, jumpa istri malah tidak mandi. Ini nggak baik. Sekali lagi jemaah sekalian, libas. Apa? Pakaian. Ya. Pakaian itu harus menjadi perhiasan bagi kita. Baik, masih banyak sebenarnya itu. Sekarang kita masuk pada poin inti daripada apa yang disampaikan. Sekarang kita masuk pada hak dan kewajiban pasangan. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dulu hak yang paling utama yang dimiliki oleh suami dan hak yang paling utama yang dimiliki oleh seorang istri yang merupakan kewajiban suami. Yang utama-utama dulu, ya. Hak yang paling utama bagi suami ada dua. Hak suami yang paling utama yang menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Satu, al-itha'ah fil ma'ruf. Ditaati selama dalam kebaikan. Ini hak pertama seorang suami. Selama sekali lagi tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin sebentar lagi mau menyekolahkan anak nih. Suami berpikiran bahwa anak di sekolah ini, istri enggak, jauh Pak, nanti aku jemput piye. Istri boleh mengusulkan dan silakan memberikan alasan dan argumentasi sekuatnya. Saya ingin di sini dekat, nyaman dan sebagainya. Tapi kalau sudah suami memutuskan harus sami'na wa ta'na. Itulah seorang istri. Memang disinilah beratnya ibadah seorang istri. Taat kepada suami yang kadang uang nafkahnya nggak mencukupi kadang. Taat kepada suami yang terkadang apa istilahnya rumah aja masih kontrak misalkan. Jadi itu memang sampai Rasul mengatakan perempuan itu kalau sholat khamsah sudah menjaga sholat 5 waktu, wasomat syahraha dan sudah puasa 1 bulan puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha dan mentaati suaminya, wa hafidhas farjaha dan menjaga kemaluannya, maka kelak di hari kiamat akan dipanggil dari pintu surga mana saja yang dia sukai. Masya Allah. Sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radiyan bihi fahiya fil jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, maka pasti ini perempuan surga. Masya Allah ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini perempuan ketaatan. Yang kedua, haknya seorang suami adalah apa? Dilayani selagi mampu. Ini nggak benar nih ya. Kadang kalau jatah bulanannya berkurang, jatah pelayanan juga berkurang. Enggak, jamaah sekalian. Sekali lagi tadi sudah saya bilang bahwa pelayanan itu kewajiban. Kemudian kalau seandainya suami memberikan nafkah itu bagi kita semacam bonus. Tapi itu kewajiban suami. Ketika dia tidak memberi atau sengaja mengurangi padahal dia mampu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang suami ya. Ditaati selama dalam kebaikan, kemudian dilayani selagi mampu. Selagi mampu. Maka nanti berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Ini sekali lagi saya berbicara fikih dulu ya. Maka saya bilang ada tinjauan maqasidun nikah, tinjauan tinjauan tujuan nikah, dan ada tinjauan fikih murni. Kalau tinjauan fikih murni, ketika seorang perempuan sudah tidak mentaati suaminya, suka membanggakan sama suaminya, sang suami sudah boleh menceraikannya. Secara fikih murni loh ya. Ketika istri tidak lagi bisa melayani dia, maka pilihannya dia boleh menikah lagi, atau sang istri dia mengundurkan diri, minta suamiku kalau kamu menikah boleh karena saya sakit-sakitan, tapi ceraikan saya baik-baik. Ini secara fikih murni loh ini. Tapi kalau secara fikih maqasid itu fikih tujuan nikah yang nggak begitu. Ketika istri tidak mampu melayani, tanya dulu sakit apa tidak, dicobalah. Apalagi kalau sudah usia tua ya wajar ya. Jadi tidak selama kemudian kalau enggak berarti bisa enggak. Tinjauannya banyak sisi. Cuma saya menjelaskan secara fikih itu boleh secara fikih. Baik jemaah sekalian, hak istri
yang paling wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah satu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dipergauli dengan cara yang baik, kelembutan, dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak merendahkan. Apalagi bagi perempuan, suatu waktu pernah direndahkan oleh suaminya, mungkin dibilang goblok atau bodoh, itu seumur hidup kata-kata itu nggak pernah dilupakan. Dia boleh melupakan banyak hal, terutama kebaikan suaminya. Tapi kalau hal tersebut menyakiti hatinya, sukma hatinya, itu nggak bisa dilupakan selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada para laki-laki, istausu bin nisa'i khaira. Wahai para suami, wahai para ayah, wahai para suami, berikanlah nasihat kepada istri dan anak-anak perempuan kalian dengan cara yang baik. Fa innahunna awamir rijal, karena istri itu kalau sudah menikah dengan suami, dia menjadi budak bagi suaminya. Maksudnya dia harus melayani suaminya. Maka nasihati baik-baik, biar budak ini maksudnya tetap bersama dengan tuannya. Baik, yang kedua, dinafkahi sesuai standar pokok masyarakat. Itu kewajiban utama. Jadi kalau sudah dua hal ini, tinggal digubuk nggak masalah. Baik, sekarang kita masuk pada yang detailnya ya. Sekarang kita masuk dulu hak-hak istri dari suami yang wajib dipenuhi suami, yang sifatnya maliyah, harta. Jadi ada hak maliyah, ada hak muasyarah. Hak-hak maliyah ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mahar. Ini wajib bagi seorang suami dan seorang perempuan bebas menentukannya. Memang sih kata Rasul, aktsarun nisa'i barakatan, perempuan yang paling besar barokahnya aisruhunna maharon, yang paling ringan maharnya, bukan paling murah ya, ringan. Boleh jadi mahal tapi gampang gitu ya. Ringan dipenuhi suami daripada mungkin murah tapi susah ya. Misalkan suruh nangkap anak lumba-lumba misalkan, itu maharnya kan abot, murah saja nih ya, tapi ya mendapatkannya susah. Beda dengan orang-orang misalkan di Madura, saya minta maharnya 2 tambak udang. Bagi mereka gampang ya, karena tambang sana banyak, tur mahal maksudnya. Aisuruhunna itu bukan murah sekali lagi, tapi apa? Mudah. Tapi murah itu bagian daripada kemudahan gitu maksudnya ya. Murah itu bagian daripada kemudahan ya. Baik, masyarakat muslimin, itu mahar. Mahar ini karena ini kewajiban suami, boleh dibayar tunai dan ini paling sunnah, bagus. Yang kedua, boleh juga dibayar cicil. Jadi boleh ibu-ibu, nanti bisa suami bilang, saat nikah saya maharnya adalah taruhlah